الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله معاشر المؤمنين rahimani wa rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan salat subuh ini sebagai amal yang bermanfaat, sebagai cahaya nanti pada hari kiamat, sebagai persyaratan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas kitab Tamamul Minnah fi Sunnah karya Syekh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazi. Beliau orang Mesir. Alhamdulillah saya pernah haji dengan kitab ini, kitab ada 3 jilid. Alhamdulillah, mungkin nanti saya tambah karena kelihatannya jamaahnya banyak, tapi nggak boleh dibawa pulang, ditaruh di masjid sebagai infant. Siapapun boleh mengajar kitab ini selama dia memahaminya. Tidak harus saya yang ngajar. Mau dari mana Pak? Mau dari awal aja. Ya, ini bab ini kitab fikih ya. Kitab fikih setahu saya paling simpel dan banyak kasus. Saya banyak baca kitab fikih. Ada yang simpel sekali, ada yang ribet sekali. Nah, ini yang lumayan tengah-tengah. Dan kita membahas di dalamnya ada fikih 4 mazhab. Jadi tidak satu mazhab tapi 4 mazhab. Kemudian diambil dalil yang sahih yang mana. Kita mulai mungkin halaman 27, yaitu kitab Thaharah. Kitab Thaharah. Di mana-mana orang bahas fikih pasti Thaharah. Enggak ada yang langsung mandi junub. Enggak ada yang langsung bahas salat. Karena Thaharah adalah bagian daripada syarat diterimanya salat. Syarat diterimanya salat yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Berarti kalau orang tidak suci, tidak thaharah, maka dia tidak sah salatnya. Yang kedua, syarat diterimanya salat adalah masuk waktu. Udah waktunya. Jangan sampai saking baru tobatnya dia salat zuhur jam 11. Saking rajinnya ya, maka tidak diterima. Kemudian syarat diterimanya salat adalah menutup aurat. Nah, ini bapak-bapak juga perlu dibedakan antara aurat di luar salat dan aurat di dalam salat. Ada aurat di dalam salat. Kalau aurat di dalam salat ini termasuk aurat apa? Pundak. Maka perhatikan baju Anda ya, jangan sampai transparan. Karena orang banyak tahu laki-laki itu auratnya dari pusar sampai dengkul. Padahal itu aurat di luar sholat. Tapi kalau aurat di dalam sholat, maka pundak pun adalah aurat. Makanya Nabi SAW melarang orang sholat kelihatan pundaknya. Bapak-bapak kan suka iddiba. Tahu iddiba kalau pakai ihram? Suka kelihatan apa? Bahunya sebelah kanan. Itu kalau lagi sholat di makam Ibrahim itu. Jangan sampai
Ya, setiap jamaah yang saya lihat, khususnya jamaah saya suruh tutup karena memang tidak boleh sholat kelihatan apa pun. Kemudian syarat diterimanya sholat adalah menghadap kiblat. Kalau umrah kan nggak apa-apa, nggak bolehnya cuma sholat doang. Iya kan harus ditutup. Jadi nggak boleh lagi umrah kan begini ya, kelihatan ininya lagi sholatnya ya. Kalau lagi tawafnya boleh, tapi lagi sholat ya apa ya? Ditutup. Ya nggak boleh kelihatan. Nah, oleh karena itu kita bahas toharoh karena toharoh adalah syarat diterimanya sholat. Kita lihat makna toharoh. Secara etimologi toharoh berarti bersih dan terbebas dari kotoran, sedangkan secara terminologi toharoh adalah terangkatnya hadas dan hilangnya najis. Hadas adalah sifat abstrak yang terdapat di badan. Apabila ada sebab yang menghalangi dari ibadah, hadas terbagi dua. Hadas kecil yang mengharuskan untuk ngapain? Berwudu, dan hadas besar mengharuskan untuk apa? Mandi. Hati-hati ya, karena bapak-bapak suka lupa. Tadi malam mungkin dinas dengan suami istri, subuh-subuh dengan PD-nya tinggal wudu. Ya, karena ini pernah kejadian bapak-bapak yang datang ke masjid dalam keadaan junub, bahkan dia jadi imam. Ya, ketika lagi jadi imam dia ingat. Nah, dia bingung deh tuh. Ya, dia harusnya kan keluar dari sholatnya lalu digantikan oleh yang di belakangnya. Kemudian, tapi mungkin dia nggak ngerti atau dia tarik orang yang di belakangnya supaya jadi apa? Imam. Tapi dia juga mungkin bingung apakah di belakangnya mau. Jangan-jangan dia tarik bapak terus bapak nolak. Bapak serahin nama yang lain. Ya gitu. Maka ini dia terusin sholatnya. Tentu jadi masalah kan buat dirinya. Maka dia laporan sama saya bilang bapak batal sholatnya dan mandi harus ulangi. Jamaah tidak perlu. Ya, karena dalam riwayat Bukhari, imam menanggung seluruh kesalahan yang dilakukan oleh imam dan makmum tidak menanggung. Ya, oleh karena itu ketika mau jadi imam atau ketika sholat mungkin harus diperhatikan ya, apakah dia junub atau tidak. Kemudian hadas, kita juga nanti bisa belajar mandi junub di sini. Karena banyak bapak-bapak, ibu-ibu nikah puluhan tahun, ya nggak ngerti mandi junub. Mandi junub tuh ada yang gaya bebas. Maksudnya gaya bebas itu langsung secara umum, jebur, yang penting niat mandi junub. Tapi mandi junub yang sesuai sunnah seperti apa? Ya, apakah hanya wudu dan lain sebagainya? Ya, oleh karena itu banyak yang kita bisa bahas dari kitab ini. Karena setelah saya ngajarin mandi junub itu ada nenek-nenek datang sama saya. Makasih Pak Ustaz, puluhan tahun saya nikah baru tahu mandi junub. Dan saya kan balik nanya sama dia, hari nenek teh masih aktif, saya bilang gitu ya. Ya karena ya langsung dia jawab ya masih Pak Ustaz gitu. Ya udah, jadi ternyata bermanfaat sekali mandi junub itu. Ya nggak sangka juga ya sudah nenek-nenek ya, tapi masih aktif. Baik, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor yang dapat menghalangi keabsahan ibadah. Hilangnya najis tersebut adalah dengan cara membersihkannya dari apa yang tertimpa olehnya. Nah, bapak misalnya lagi sholat, di sholat kan nggak boleh ada najis. Kebanyakan orang kan ketika dia kencing, apalagi laki-laki kan suka berdiri. Kencing berdiri boleh? Kencing berdiri boleh? Boleh. Riwayat Bukhari ya. Tapi yang afdal duduk. Yang afdal duduk ya. Aisyah lihat Nabi tahunya kencingnya duduk, sedangkan Huzaifah lihat Nabi kencingnya berdiri. Yang penting enggak boleh lari. Nah, ketika seseorang kencing, kadang-kadang apalagi yang kencingnya itu dari wastafel yang apa? Dari wastafel apa? Dari tempat yang berdiri.
banyak orang ketika dia cebok, dia merasa ada cipratan, betul? Ada cipratan. Nah, makanya akhirnya dia nggak sholat. Tapi banyak supir-supir angkot yang nggak sholat dengan sebabnya. Nggak sholat Pak, enggak. Kayaknya tadi kena najis. Itu selalu jadi alasan. Termasuk ibu-ibu yang kadang-kadang kalau batuk suka keluar, gitu ya. Ya, mungkin umur. Jadi ketika dia diajak sholat nggak sholat, jin, ya, enggak kayaknya tadi kena najis. Oleh karena itu ini dia tinggal sholat. Padahal ketika dia kena najis yang sepertinya perasaan dia, kalau najisnya jelas dia tinggal ambil, dia tinggal nggak harus dicuci. Yang penting najis itu kena apa? Nah, tapi ketika dia ragu di mana najisnya, kayaknya nggak ngerti, ambil cepret, sepertinya celana dalamnya kayak kena najis, kayaknya itu kan orang diwaswasi oleh setan, maka ambilkan celana dalamnya cepret. Ya, ragu juga ambil gayung, cebur. Masuk angin dong Pak daripada kagak sholat gitu. Ya. Karena saya pernah lihat ada orang, banyak banget gitu loh. Kalau masuk angin ya, itu was-wasan itu datang. Makanya penting pembahasan tentang bagaimana cara menghilangkan najis. Ya, cara menghilangkan najis. Nah, ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lagi sholat, lalu kemudian buka apa? Sendal ya. Kenapa? Karena di sendalnya ada najis. Para sahabat yang melihat Nabi begitu pada ngikutin semuanya. Saking taatnya tuh Pak. Ya, semuanya pada buka sendal. Kemudian ditanya kenapa? Karena mereka lihat Nabi buka sendal. Kemudian akhirnya dikasih tahu bahwa Jibril mengasih tahu bahwa di sendal Nabi ada apa? Ada najis. Jadi kalau Anda lagi sholat kemudian ada najis, misalnya di peci, ingat astagfirullahaladzim, kayaknya pecinya kena najis, dia ambil, terusin sholatnya. Kalau kita tahu sebelum sholatnya boleh kan? Tapi kalau lagi sholat, ya ambil. Anda pakai kaos, bajunya ada najisnya, ini buka, lanjutkan sholatnya. Tapi kalau nggak pakai kaos dalam, ada dua hal kemungkinan. Anda Anda lanjutkan sholatnya atau Anda batalkan sholatnya. Pasti semua pada milih batal, betul nggak? Ya, jadi Anda lanjutkan sholatnya atau Anda batalkan sholatnya. Yang ketiga, tahu najisnya setelah sholat. Habis sholat, masya Allah sajadah yang tadi dipakai bau kencing, ya. Masya Allah tadi, ya, mungkin ibu ngurusin anak, pampasnya lupa ditaruh di kantong, ya, begitu sholat ingatnya. Setelah sholat gimana? Maka kalau mazhab Syafi'i ulangi sholatnya selama waktunya masih ada. Kalau mazhab yang lain ulangi sholatnya selama walaupun waktunya udah keluar. Misalnya ingatnya maghrib, masya Allah ternyata baru dikasih tahu sama istri bajunya ada najisnya, tapi udah maghrib, bolehkan mengulangi sholatnya. Pendapat yang ketiga, nggak perlu diulangi sholatnya. Kenapa? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Dimaafkan sesuatu yang tidak sengaja, sesuatu yang terlupakan. Nah, tiga pendapat ini, yang mana Pak yang enak? Nah, ya, itu jelas Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Kenapa? Karena kita nggak sengaja. Nah, oleh karena itu ketika seseorang sholat, dia harus lihat apakah badannya ini suci baik dari najis bersifat abstrak, yaitu hadas kecil dan hadas besar, atau najis yang bersifat apa? Bersifat kelihatan, ya. Seperti tadi mungkin yang saya jelaskan, bisa kotoran, bisa apa dan lain sebagainya. Nah, kalau di kitab yang lain seperti kitab Syarah Bulughul Maram, Tadil Ahkam Syarah Bulughul Maram, Syekh Abdurrahman Al-Bassam menyebutkan taharah itu banyak. Kalau yang kita tahu taharah itu artinya apa? Taharah itu apa namanya? Bersuci. Mensucikan apa? Dari najis, dari kotoran. Dan perlu dibedakan antara kotor dengan najis.
Kalau kotor belum tentu najis. Kalau najis pasti kotor. Karena banyak orang kayaknya. Jadi cuma pakai kayaknya. Kenapa Pak kotor? Gak boleh sholat. Padahal kotor belum najis. Oleh karena itu yang kita tahu taharah itu adalah membersihkan diri dari najis atau kotoran. Tapi taharah yang lain ada. Taharah dari syirik. Berarti membersihkan akidah ini, tauhid ini dari kesyirikan. Itu disebut taharah. Ya, betapa banyak orang bulan Muharram ini kan melakukan kesyirikan. Ya, cuci keris. Nyi Roro Kidul dikirimin buah-buahan. Ya, kayak udah kayak total segar tuh. Ya, betapa banyak kesyirikan. Pada di dalam Al-Quran surah Taubah ayat 36 dilarang kita berbuat zalim di bulan haram. Zalim itu ada 3. Zalim yang tidak diampuni, syirik. Zalim kepada diri sendiri, ninggalin perintah Allah. Zalim kepada orang lain, berbuat aniaya kepada orang lain. Oleh karena itu di bulan Muharram kata Imam Qatadah, barang siapa yang berbuat kebaikan ditambah kebaikannya berlipat-lipat, berbuat keburukan pun ditambah berlipat-lipat. Karena ini bulan apa? Haram. Bulan haram itu bulan yang dijaga sekali ya, untuk supaya kita banyak beramal ibadah. Jadi orang yang bebas dari syirik termasuk apa? Termasuk taharah. Makanya kita dianjurkan sebelum tidur baca qul ya ayyuhal kafirun. Iqra'u qul ya ayyuhal kafirun 'inda manamikum fa innahu bara'atun minasyirik. Baca qul ya sebelum tidur itu menghapuskan kamu dari dosa syirik. Ya kan kita kan tahunya cuma qulhu, falaq, anas, tiup ke tangan. Itu juga pakai zikir. Kenapa ditiup ya? Gitu ya. Ya, padahal itu syariatnya seperti itu. Kalau Anda tahu kenapa ditiup, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, kenapa kalau habis baca qulhu, falaq, anas khususnya sebelum tidur ditiupkan kemana? Ke seluruh anggota tubuh. 1, membalas tiupan setan. Karena setan itu suka ngapain? Kan iya. Ditiup akhirnya jadi apa? Kalau orang yang tiup matanya jadi apa sama setan? Ngantuk. Ditiup pantatnya jadi apa? Coba orang kalau mau sholat banyak nggak yang kentut mulu? Bawaannya. Makanya Nabi ngasih tahu jangan keluar dari sholat kecuali ada suara atau ada bau. Karena memang godaan setan luar biasa. Ya kan Pak, pantatnya udah kayak apa? Begitu pak gitu. Kan celana dalam geser kan tuh. Kita bilang apa? Kan tuh. Padahal itu nggak ada apa. Nggak ada suara, nggak ada bau. Makanya luar biasa Nabi Islam ini mengajarkan bagaimana cara menghindari dari godaan setan khususnya ketika sholat. Oleh karena itu tadi saya berbicara kenapa kudu ditiup, karena membalas tiupan setan. Kedua, membalas tiupan tukang sihir. Maka kan di surat Al-Falaq min syarrin nafasa fil uqad. Tukang sihir yang menghembuskan, meniup pada buhul-buhul. Tukang sihir itu suka niup, Pak. Yang ditiup kelepek-kelepek. Ya. Dan oleh karena itu banyak hikmahnya. Termasuk kita supaya terhindar dari syirik apa tadi? Baca surat Al-Kafirun sebelum tidur. Makanya kenapa kalau qabliyah subuh kuliah qulhu ya. Ba'diyah maghrib kuliah qulhu. Habis tawaf salat di maqam Ibrahim baca apa? Kuliah qulhu. Karena memang kuliah qulhu ini adalah 2 ayat tentang tauhid ya. Kemudian ada lagi taharah yang ketiga. Apa Pak Ustaz taharah yang ketiga? Yaitu membersihkan kita dari dosa. Makanya orang yang menjaga dirinya dari dosa termasuk taharah. Ya. Yang keempat, taharah apa? Taharah membersihkan hati dari hasud. Tahu Pak? Hasud. Apa hasud? Dari iri, dengki, itu juga termasuk apa? Taharah. Jadi taharah itu tidak hanya ada dalam fikih. Taharah juga ada dalam ilmu tauhid, berarti membebaskan diri dari syirik. Taharah juga ada dalam ilmu akhlak, membebaskan hati ini dari apa? Hasud, ya. Taharah juga ada dalam tadi ya,
membersihkan diri ini dari dosa. Nah, yang kita bahas sekarang adalah taharah yang berhubungan dengan apa? Fikih, membersihkan tubuh ini dari najis yang ada di tubuh ini, yang ada di baju ini. Hukum-hukum air. Nah, taharah ini kan pakai apa, Pak? Bisa pakai air, bisa pakai apa? Bisa pakai debu. Ya, itu taharah. Kalau najis ngilanginnya bisa pakai air, bisa pakai apa? Pakai batu. Kalau zaman Nabi pakai batu. Ya, kalau di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah ala mazhabil arba'ah, Abu Malik Al-Said Salim menyebutkan kalau zaman Nabi pakai batu, kalau zaman sekarang berarti pakai apa? Tisu. Cuman ada etikanya. Ada orang taharah pakai tisu, cuman sekali kucek doang, salah. Harus berapa? 3 kali. Ya, bukan cuma sekali. Kalau cebok sekali cukup. Tapi kalau pakai pengganti air, yaitu pakai batu atau pakai tisu atau pakai daun, maka harus berapa tadi? 3 kali. Ya, dan nggak boleh pakai barang-barang yang berharga. Ya, pakai duit misalnya, berupaya banget tuh orang. Ya, cebok pakai duit. Ya, pakai roti, nggak boleh itu. Ya. Dan dalam Islam tuh diajarin, Pak, batunya aja kayak apa. Makanya nggak ada agama sesempurna Islam. Batunya harus yang bulat, ya, nggak runci, ya. Kalau runcinya baret-baret, ya. Kemudian daunnya juga diatur, ya. Jangan sampai daun putri malu, ya. Nah, oleh karena itu di dalam agama kita ini luar biasa kesempurnaan ada di dalamnya. Makanya Allah berfirman surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum wa raditu lakum Islam madina." Sudah sempurna agama ini. Ya, tidak perlu ditambahin. Ya, karena sudah sempurna. Oleh karena itu, hukum air, lihat, pada asalnya air itu suci dan mensucikan. Suci pada zatnya dan mensucikan pula pada yang lainnya. Allah berfirman, halaman 28. Halaman 28 ada? Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit itu air yang suci. Ini dalil boleh wudu pakai hujan. Ya. Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Jika kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Ini dalil apa? Tayamum. Ya, nanti kita belajar tayamum. Karena banyak orang tayamum kan kayak begini, Pak. Yang bagus ya nggak begitu sebenarnya. Sebenarnya kalau tayamum yang diriwayatkan oleh Bukhari cuma muka, terus sampai sini aja, sampai apa? Pergelangan. Itu diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau yang nanti kita riwayatnya Abu Daud, tapi diperselisihkan. Ya, terus mandi junub, tayamum gimana? Jangan guling-guling. Ya, guling-guling di debu gini nih. Jadi ada caranya mandi junub tayamum sama kayak wudu. Suatu saat, mudah-mudahan kita sehat terus ya. Ada anak yang head, ketika head dia kena DB, otomatis panas tinggi. Dia kan harus mandi junub. Ya, dia harus mandi junub karena headnya udah selesai, tapi panas. Dia tayamum. Ya, tayamumnya pakai apa? Ya, itu diajarkan. Ya, jadi ada orang tayamum pakai badan suaminya, Pak. Ya, di Mekah itu. Papa masih punya wudhu? Masih. Mama tayamum ya pakai badan papa. Itu ya. Ya nggak ada tayamum pakai badan lakinya gitu. Ya, ada lagi yang tayamum itu dimudah-mudahkan. Ya, kita harus tahu syariat-syariatnya. Nah, ini dalil surat Al-Maidah ayat 6 ini dalil tentang apa? Tayamum. Ayat pertama menunjukkan bahwa air adalah tuhur, yaitu suci dan mensucikan. Oh, ingat Pak ya, air itu suci dan mensucikan. Ya, makanya nggak apa-apa pakai air yang udah dipakai. Malah Nabi SAW pernah lagi wudhu, kemudian lagi wudhu, airnya habis, tapi kepala belum. Maka ngambil dari mana? Dari tangan. Tangan kan masih ada apa? Masih ada bekas ya. Ini dipakai buat apa? Kepala.
Padahal airnya udah diapain? Udah dipakai. Karena banyak orang kalau melarang wudu dengan air yang udah dipakai, yang disebut dengan air musta'mal. Tidak kuat riwayat-riwayatnya. Intinya air selama suci ya dari najis, walaupun sudah dipakai tidak berbau, rasa, warna dan baunya, maka tetap boleh dipakai. Malah para sahabat Nabi wudu mereka di mana? Nabi wudu mereka di mana? Di bawahnya. Ya, berarti mereka sahabat pakai air bekas siapa? Bekas Nabi. Berarti itu airnya udah apa? Udah kepakai. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, tidak apa-apa berwudu dengan air yang sudah dipakai. Karena semua air itu apa? Suci selama tidak berubah rasa, warna dan baunya karena najis. Ada nggak air rasa besi? Ada. Sah karena besi bukan najis. Air laut apa? Asin. Sah karena garam bukan najis. Jadi yang berubah rasa, warna dan baunya ini karena apa? Karena najis. Tapi nggak boleh dengan air yang sudah berubah sifatnya. Kopi, mandi junub pakai teh manis, nggak bisa, nggak boleh. Ya, jadi karena sudah berubah apa? Sifatnya, ya. Baik. Sedang pada ayat kedua menunjukkan bahwa bersuci dari hadas pada asalnya dengan menggunakan air. Jika tidak ada air, maka bersuci dilakukan dengan menggunakan apa? Tanah yang baik. Pertanyaannya, saya tanya bapak-bapak, ada nggak tanah di kita? Kebanyakan kan udah ketutup sama apa? Aspal. Ketutup sama karpet. Makanya as-said bukan hanya tanah. As-said adalah apa yang di atas tanah. Apa yang di atas tanah. Misalnya di atas karpet ini ada debu nggak? Ada. Selama di atas apa? Tanah. Ya, luar biasa ya. Ketika seseorang tidak bisa berwudu dengan air, dia bisa boleh dengan as-said, yaitu dengan tanah. Tapi tidak harus tanah yang berbentuk tanah asli. Susah nyari di Bintara ini. Kecuali yang masih galian sana. Ya, tapi tanah di sini adalah selama di atas tanah, di atas batu misalnya, ya, di atas karpet, di atas aspal, selama itu bentuknya di atas tanah dan ada debunya. Tata caranya gimana tadi tayamu? Coba. Tiup muka, tangan di sini dulu. Siapa itu? Bukhari. Sekali aja, jangan 3 kali, orang udah dikasih kemudahan. Jangan sampai kumur-kumur. Ya, kumur pakai debu ya. Sekali aja, udah. Ya. Nah, kalau yang riwayat yang tenar di kita, muka, terus tangan sampai ini itu riwayat Abu Daud. Cuma diperselisihkan. Kalau ada yang nggak diperselisihkan, mendingan cari yang nggak perselisihkan, nggak tanggung-tanggung riwayatnya siapa? Bukhari. Ya, dan boleh begini Pak, tangan dulu, baru apa? Muka, boleh dua-duanya. Ya, gitu. Asal jangan kaki dulu, karena kaki nggak ada. Ya. Baik, selanjutnya. Berdasarkan atas hal ini, maka tiap sesuatu yang cocok ditujukan kepadanya lafaz al-ma'u, air, tanpa tambahan apa saja atau perubahan yang mengeluarkannya dari pengucapan ini sah digunakan untuk bersuci. Dengan demikian, 1. Apa yang suci itu air. Contoh air yang turun dari langit berupa apa? Hujan, salju, embun, sah dipergunakan untuk berwudu. Hal ini dasarkan pada hadis sahih. Ada yang mau baca? Artinya aja. Mana mic-nya? Boleh. 2 DKM boleh. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah yang berkata, radhiyallahu anhu, ya berkata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir bersalat, beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi kalau Bapak Ibu lagi sholat, Allahu Akbar, diam sebenarnya, jenak.
diam dalam sholat itu 2 kali. 1 sebelum baca Fatihah, 2 setelah baca surat. Jadi kalau habis baca surat, diam dulu baru ruku. Tapi hukumnya sunnah. Ya, ini etika. Jadi Allahu Akbar, diam sebentar sambil baca apa? Iftitah, ya, Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, lalu baca Fatihah. Nah, yang kedua diamnya kapan? Ketika habis baca surat. Minal jinnati wan nas. Allahu Akbar, gitu ya. Kebanyakan orang minal jinnati wan nas pun sambil ruku, Pak. Sambil ruku gitu ya. Nah, ya. Ya, karena banyak orang yang akhirnya buru-buru dalam salatnya. Makanya wailul lil musallin, celaka orang yang salat yang enggak ngerti etikanya, enggak ngerti rukunnya, enggak khusyuk dan lain sebagainya. Terus lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku sebagai putusannya, aku melihat engkau diam antara takbir dan qiraat. Apakah Quran yang kau baca? Beliau menjawab, aku membaca, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku. Allah ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina. Ini iftitah nih Pak, bainal masyriq wal maghrib. Makanya ini the best karena Bukhari Muslim. Kalau Bapak kan Allah Akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wasila. Sampai situ aja udah cukup. Itu hadis riwayat Muslim. Ya, kalau ini wajah tuh itu iftitah yang lain. Ini wajah tuh panjang. Ya, cuman kita potong jadi 1/4. Cuman sampai wa ma'ana minal muslimin. Memang di mazhab Syafi'i dibolehkan baca 2 iftitah digabung. Jadi Bapak tuh Allah Akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wasila, ini wajah tu wajah lillati. Itu tuh 1, itu 2 tuh Pak. Itu 2, itu boleh. Tapi bagusnya sampai selesai, bukan wa ma'ana minal muslimin sampai selesainya panjang. Mau tahu? Ya, coba lihat sedikit dah. Ya, biar pada mikir. Ada nggak doa iftitah harian di situ? Bab sholat. Lihat tuh halaman 300, halaman 312. Ini ditaruh di sini bukunya biar kalau lagi itikaf bisa baca ya Pak ya. Ada 312 iftitah ya. Nah, ini macam-macam iftitah nih ya. Yang pertama tadi apa dibaca sama Pak DKM? Allahumma ba'id baini. Itu anak-anak kita diajarin itu sekarang. Ya. Kalau nomor 2 lihat tuh iftitah tuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ada? Wa tabarakasmuka halaman 313. Nomor 2 ada? Ini iftitah disukai oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya. Dan ini iftitah disukai oleh mazhab Imam Ahmad. Jadi setiap mazhab punya iftitah idolanya. Ya. Nah, ini yang disukai oleh mazhab Imam Ahmad, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Subhanaka, baca bareng-bareng. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Lihat halaman 314. Ya. Ini paling pendek iftitah ini. Ada alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tapi keutamaannya 12 malaikat berlomba-lomba ngambil bacaan orang yang baca dengan doa ini. Ya, baca bareng-bareng. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarak. Ganti-ganti Pak iftitah teh. Jangan itu mulu. Ya, mobil ganti-ganti. Doa iftitah wae gitu kan. Ya, ada perubahan dalam bacaan salat teh. Karena salat itu kan artinya doa. Berarti harus banyak doa. Makanya kalau orang yang doanya variatif, kan salat zuhur beda, asar beda, itu orang 1 jalanin sunnah. 2 menghidupkan sunnah yang mati. Betul nggak? Siapa yang hafal doa iftitah ini? Ya. 3 dia akan lebih khusyuk dalam sholatnya karena bacaannya beda. Kalau Bapak bacaannya itu pula, itu terus, itu radial Pak, kayak telepon.
tatitut. Udah nggak kerasa. Allahu Akbar, Udah nggak kerasa. Tapi kalau ganti-ganti, mikir dia. Subhanaka Allahumma Rabbana. Subhanaka Allahumma. Apa nih? Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya, 12 malaikat berlomba-lomba ngambil doa orang yang baca doa ini. Masya Allah. Nah, lihat nih. Ini disukai sama mazhab Syafi'i dan disukai oleh Ali bin Abi Thalib. Lihat, ada nggak? Wajahtu, ada nggak? Wajahtu, nomor 4 ada? Wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh wa ma hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk dhalamtu nafsi wa antaraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq. Bapak motong dari mana tuh? Makanya Bapak cukup Allah berkabirah delegasiran subhanallah ibu pratau wa asila. Tapi kalau mau 2 boleh digabung. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan digabung. Cuman harus sampai apa? Selesai. Tuh, ya. Apalagi baru ngapalin bisa 2 jam Pak. Iftitah doang gitu loh. Ya. Makanya bagus kalau ini jadi sebenarnya ini boleh gini Pak. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Malah maaf Pak kalau Bapak lihat, Ibu lihat artinya dahsyat banget. Minta akhlaknya baik, minta dihindari dari akhlak yang buruk. Bahkan di sini ada talbiyah. Kita kan taunya talbiyah itu cuma labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Padahal ada talbiyah yang lain apa? Labbaik wa sa'adaik wal khairu kulluhu biyadik. Itu termasuk talbiyah. Ya, talbiyah itu ada 4 model. Tapi yang masyhur adalah labbaik Allahumma labbaik. Dan di sini ada talbiyahnya. Di sini juga minta diampuni dosanya. Maka kenapa mazhab Syafi'i senang doa ini? Karena di sini bercampur segala macam doa sampai dari mulai tobat sampai dimudahkan mudah-mudahan berangkat haji dan umrah. Dan ini disukai oleh siapa? Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tuh, banyak Pak kita tuh. Ada berapa tuh? Coba lihat tuh. 4, ada 7. Ya, bahkan ada 8. Ya, bahkan Bapak Ibu kalau tahajud iftitahnya beda. Kita tahajud sarwa, mau sholat apa aja Allah Akbar kabira ya. Padahal kalau tahajud harusnya dibedakan. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal ardh alimul ghaib wasyahada anta tahkum baina ibadik. Beda. Tapi kalau Bapak tetap sama enggak apa-apa. Tapi saya hanya pengen membuka wawasan bahwa banyak sebenarnya doa apa? Iftitah. Nah, yang the best tadi dibaca Allahumma ba'id baini. Siapa yang hafal Allahumma ba'id baini? Coba. Allahumma ba'id baini ada? Apa? Apa? Ya, enggak apa-apa. Sekalian. Ustaz, lalu apa keutamaan Allahu Akbar kabira? Tetap itu the best, Pak. Allahu Akbar kabira tuh. Ketika ada orang lagi iftitah membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ aja tuh hadis riwayat Muslim. Ya, Bapak enggak bakalan nemuin habis Allah Akbar kabira wa subhanallahi katsira inni wajhatu enggak. Karena itu memang 2 iftitah. Jadi kalau yang satu iftitah sampai mana? Wa asila. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Apa kata Nabi? Aku takjub karena melihat pintu langit terbuka. Makanya Ibnu Umar senang baca. Siapa tadi? Ibnu Umar, anaknya siapa? Umar bin Khattab senang kalau iftitahnya baca apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kenapa, Pak? Karena pintu langit terbuka. Sekarang saya tanya, Bapak waktu kerja Allah Akbar kabira katsira subhanallahi bukratan wa asila, apa yang Bapak rasakan? Jadi nanti kalau sholat baca itu bayangkan apa tadi? Pintu langit terbuka. Masya Allah Pak. Makanya kalau kita belajar iftitah sholat benar-benar dengan sunnah Nabi SAW, betapa banyak keutamaan
dan akan menambah kehusyuan. Apa yang kita baca semua ada maksudnya dan ada keutamaannya. Sayangnya doa kita hanya lewat di mulut saja. Ya, jadi ini favorit kayaknya orang sini, Allah Akbar kabiran. Ya, jadi nggak apa-apa. Ayo lagi sholat baca Allah Akbar kabiran tadi sampai wasilah. Mudah-mudahan pintu langit apa tadi terbuka. Dan itu dibaca oleh Ibnu Umar. Dah, terus Pak DKM. DKM siapa namanya Pak? Masih. Jadi di sini tadi ya Allah jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan apa? Timur dan barat. Ya Allah bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana bersihkan kain putih dari kotoran. Ya Allah cucilah kesalahan-kesalahan dengan air apa? Salju. Ada nggak? Ada air dan embun. Ini dijadikan dalil halaman 29 ya. Dijadikan dalil boleh wudu dengan air apa? Salju, terus air dan embun. Ada pertanyaan. Karena jadi pernah ada bapak-bapak dia lagi di negara yang bersalju, nggak ada air. Ya maka ya saya bilang berwudulah dengan air yang ada di salju. Nggak apa-apa wudu dengan air salju. Ya. Malah ada yang pernah wudu dengan air salju? Ya, saya juga belum pernah. Ya, tapi luar biasa dibolehkan itu dalam syariat. Ya, ini dalilnya, yaitu doa apa tadi iftitah. Jadi ada yang bilang kalau di Arab nggak dikenal iftitah, tapi yang dikenal istiftah. Apa? Istiftah. Kalau di kita dikenalnya iftitah. Boleh dua-duanya. Ya, ada yang bilang istiftah, ada yang bilang iftitah. Nomor 2 masih Bapak air laut. Air laut, sungai, sumur dan apa saja yang keluar memanjat dari bumi saat untuk bersuci. Terus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami mengadakan perjalanan laut dan membawa sedikit perbekalan air. Jika kami berwudu dengan air tersebut, maka kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Termasuk Bapak boleh tayamum kalau airnya dikit, lebih baik mana? Airnya buat wudu atau buat cebok? Lebih baik buat cebok, nanti wudunya bisa tayamum. Begitu Bapak mau wudu, airnya dikit, tapi Bapak aus, lebih baik apa? Buat minum, maka wudunya dengan tayamum. Begitu kita mau wudu pakai air aqua, ada anjing yang kehausan, lebih baik apa? Kasih buat anjing. Ya, di sini kita harus tahu mana yang lebih penting. Ketika ibu lagi salat sunnah, tiba-tiba mau salat sunnah, tiba-tiba suami manggil, Ma, apa yang ibu lakukan? Apa yang ibu lakukan? Terusin salat mulai salat sunnah apa suami? Suami. Enggak boleh puasa sunnah termasuk kalau ada suami. Nah, ini berarti ada apa? Maslahat yang lebih besar, ya. Terus Rasulullah SAW menjawab, iya, air laut suci airnya dan halal bangkainya. Ternyata sekarang jadi air laut itu suci airnya. Walaupun dia bau apa tadi Pak? Walaupun dia apa? Asin. Ya cuman perih aja. Apalagi Bapak pakai air laut sono, air laut mati. Pernah ada yang ke laut mati Yordan? Itu kan garamnya tingkat tinggi Pak. Ya, itu tempat Nabi Lut kaum Nabi Lut di balik buminya. Itu jadi laut kan, namanya laut mati. Ya, apa aja di atas itu ngambang. Kenapa ngambang? Makanya nggak ada kehidupan di situ. Nggak ada kapal lewat situ, karena nggak bisa tenggelam. Ya, makanya orang kalau berenang di situ ngambang. Kenapa? Tingkat garamnya sangat tinggi. Makanya nggak boleh wudu pakai itu, bakalan apa mata. Nah, kalau alhamdulillah laut yang ada di kita itu garamnya biasa, nggak terlalu nyakitin garam. Tapi kalau garam yang ada di laut mati itu, ya bahkan ketika orang habis mandi di situ, itu semua tubuh dipenuhi dengan apa? Garam. Ya, ini dibolehkan seseorang wudu dengan air laut, dibolehkan, walaupun sudah berubah rasa, warna dan baunya, karena bau rasa warnanya itu bukan najis, paham Pak? Bukan najis. Ya, terus tidak sah
Dasar bersuci dengan air yang sudah dicampurkan dengan sesuatu yang lain yang dapat mengubahnya, di mana dapat mengubah salah satu dari sifat-sifat air, yaitu rasa, warna, dan baunya. Pada perubahan yang mengeluarkannya dari pembuatan nama al-ma'u air, seperti air mawar, jafarat atau kunyit dan semisalnya. Kecuali mayit. Kalau mayit boleh ini pakai air kapur barus. Karena kapur barus tidak najis satu. Yang kedua, walaupun bau kapur barus, tetap airnya masih tidak semuanya berubah jadi kapur barus tentunya. Makanya kita dilarang wudu pakai teh manis tadi saya bilang, karena berubah apa? Sifat airnya. Tapi kalau misalnya bercampur, anak-anak suka main di bathtub, betul? Terus kemudian campur apa tuh? Campur sabunnya, boleh nggak? Tergantung. Kalau ternyata terlalu apa? Terlalu banyak sabunnya sehingga berubah apa? Sifatnya, maka nggak usah. Ya, tapi kalau cuman sabun nyemplung terus bikin apa? Keruh, itu boleh. Kenapa Pak Ustadz? Kan berubah warnanya, tapi kan sabun bukan apa? Bukan najis. Ya, berubah tapi bukan karena najis. Jadi berubah di sini adalah karena apa tadi? Najis. Berubah warnanya karena najis. Jadi jangan mentang-mentang berubah ini nggak bisa dipakai. Bisa dipakai. Kayak tadi air laut kan berubah, tapi garam bukan najis. Nah, terus masalah di seputar air. Satu, air musta'mal. Air yang terpisah dari anggota tubuh orang yang berwudu dan juga orang yang mandi. Hukumnya seperti pada hukum asal air, yaitu suci dan mensucikan, baik itu terdapat air yang lainnya ataupun tidak. Hari ini berdasarkan pada hadis pertama halaman 30 ya. Rubai bin Muawis radhiyallahu anhuma ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengusap kepalanya dari apa, Pak? Sisa air yang ada di mana? Di tangan. Lihat dalilnya, bawahnya 3 hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syalbani. Jadi bapak-bapak, kalau ada air yang udah kepake tetap apa? Tetap suci. Dalilnya apa tadi? Nabi pernah wudu buat apa tadi? Pala pakai air bekas apa? Tangan. Ya. Nah, berarti Nabi pakai air yang sudah dipakai, ya. Kedua, keumuman firman Allah yang artinya jika kamu tidak mendapatkan air maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Air musta'mal adalah air dan tidak terdapat satu dalil pun yang menyebutkan bahwa ia telah keluar dari status tohuriyah. Tohuriyah itu apa? Kesuciannya. Dengan demikian maka tetaplah ia pada hukum asalnya, suci lagi mensucikan. Jadi ada lagi hadis yang lain dari Nabi. Al-ma'u tahurun la yunajjishuhu syai'un. Air itu suci, tidak ada yang bisa menajiskannya kecuali kalau berubah rasa, warna dan baunya karena najis. Itu. Ketiga, berpedoman dengan hukum asal di mana pada asalnya air adalah suci, bertemu dengan anggota yang telah digunakan keadaannya suci pula. Ya, inilah dalil bolehnya air. Ini bantahan terhadap air apa tadi? Musta'mal. Boleh nggak mandi pakai bekas air suami? Boleh. Mandi pakai bekas air istri? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Nomor 2, air yang tercampur dengan benda yang suci. Ia tetap dalam status asalnya, bahkan sekalipun nampak perubahan pada air, di mana warna, rasa dan baunya dari benda yang suci tadi tampak jelas di dalam air. Namun disyaratkan hendaknya percampuran tersebut tidak sampai pada perubahan yang signifikan yang dapat mengeluarkannya dari kemutlakan sebagai air. Jika percampuran itu sampai mengeluarkannya dari kemutlakannya, maka tidak sah dipergunakan untuk apa? Bersuci. Misalnya di bathtub ada air, anak-anak main sabun cair, kemudian berubah baunya, warnanya sangat berubah, maka nggak usah dipakai buat wudu, ya. Tapi bisa buat mandi kan, ya. Yang penting bukan buat wudu, ya. Nah, tapi kalau berubahnya cuma sedikit boleh, ya, nggak apa-apa karena masih tetap namanya air. Kemudian
Dari Ummu Hani radhiyallahu anha berkata, ada apa? Ada Rasulullah SAW pernah mandi bersama apa? Maimunah dalam satu bejana. Yang dalam bejana tersebut terdapat apa? Bekas adonan roti. Bapak roti tahu? Terus dipakai, pasti warnanya apa? Pasti warnanya agak putih. Nabi pernah mandi. Makanya nih Pak, mandi junub bareng sama istri itu sunnah. Ya, tapi nggak nambah di kamar mandi, ingat nggak boleh. Ya, jadi mandi bareng suami di kamar mandi itu sunnah bareng. Ya, nggak ada umur walaupun aki-aki nggak masalah. Ya, ini sunnah mandi bareng. Nabi pernah mandi bareng siapa? Maimunah. Ya, dan ternyata begitu mandi bareng, airnya itu ada bekas apa tadi? Ada roti ini, jadi mungkin wadahnya bekas ituan roti, ya. Nah, berarti kan agak putih-putih. Lihat dalilnya riwayat siapa? 5. Sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dan Ibnu Majah. Ya, ini dalil Nabi SAW mandi bareng, kemudian ternyata airnya berubah warnanya. Roti najis gak? Enggak. Ya, dan ini tentu tidak terlalu pekat. Masih kelihatan airnya. Tapi kalau sudah terlalu pekat nggak mungkin dipakai. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika orang junub mengkeramas kepalanya dengan hatmi, niscaya hal itu cukup sah. Apa hatmi itu? Sejenis tumbuhan yang dapat digunakan untuk meramas kepala. Saya tanya sama ibu-ibu, apa bedanya mandi haid dengan mandi junub? Atau bapak-bapak ada yang tahu apa bedanya mandi haid dengan mandi junub? Kalau mandi haid itu keramas dan pakai shampoo. Tapi kalau mandi junub nggak apa-apa, nggak usah keramas, nggak usah shampooan, yang penting rambutnya basah. Itu yang pertama. Nah, ini dalilnya. Ya, jadi dalil dari siapa tadi? Ibnu Mas'ud tentang mandi apa? Orang mandi ya junub. Jika orang junub itu maksudnya junub karena apa di sini? Karena haid itu pakai apa? Pakai sampo. Dulu bukan sampo tapi daun. Ya, makanya kalau orang mandi junub nggak harus apa? Nggak harus sampoan. Yang penting apa? Basah. Tapi kalau mandi haid, ya kalau bisa pakai shampoo. Kenapa? Karena mandi haid itu kan sebulan sekali. Sedangkan mandi junub siapa yang jawab tadi? Ya, jawab. Mandi junub kan bebas, kata si bapak itu bebas, ya. Ya makanya ada nanti nih Pak, nggak butuh kerating deh, nggak kalau mau ngulangin lagi cukup wudu. Nah makanya keutamaan wudu nanti kita bahas tentang bahwa wudu itu menambah stamina. Jadi yang bapak jawab tadi sering itu, ya banyakin wudu Pak, biar staminanya bagus. Ya. Terus satu lagi saya lupa bedanya mandi junub sama mandi apa tadi? Haid. Perempuan yang mandi haid itu dibuka apanya? Kuncirannya, rambutnya kan suka dikuncir tuh, dibuka. Tapi kalau mandi junub boleh tidak diapain, tidak dibuka. Nanti ketemu pada babnya, ya. Yang nggak sabar baca aja sendiri, ya. Makanya bukunya ditaruh di sini biar bisa baca-baca. Nanti kalau bingung ya ping me lah, ya. Terus nomor 3, air yang tercampur dengan benda yang najis maka hukumnya sebagai berikut. Jika najis tersebut sampai merubah salah satu sifat dari sifat-sifat air, yaitu apa? Rasa, warna dan baunya, maka air tersebut berstatus apa? Najis. Dalil yang menunjukkan demikian adalah ijma' ulama. Ijma' itu apa Pak? Kesepakatan ulama. Ibnu Munzir rahimahullah berkata, ulama sepakat bahwa air yang sedikit ataupun banyak jika kejatuhan najis lalu najis tersebut merubah apa? Rasa, warna dan bau air itu, maka air tersebut adalah najis selama keadaannya tetap seperti itu. Anak-anak jarang sekarang kan ada apa? Jarang sekarang ada bak ya Pak ya. Sekarang semuanya biasanya pakai ember kecil atau bed. Anak-anaknya sudah kencing tuh Pak. Ketika kencingnya dia cebok, bisa nggak satu cipratan air kencing masuk sedikit ke ember? Bisa. Najisnya, lihat dulu.
apa? Berubahkah rasa, warna atau bau? Kalau nggak berubah, nggak apa-apa, karena najisnya hilang dengan air tersebut. Tapi kalau banyak, ya misalnya iseng dia kencing di ember, pasti kelihatan Pak perubahannya. Jadi jangan gampang najisan, Pak. Karena ada orang najisan Pak, keluar dari kamar mandi aja dia jengkel. Ya, karena takut najis. Najis itu harus jelas, nggak bisa pakai perasaan. Kayaknya kena najis, nggak bisa ya, karena semua dalam Islam itu harus jelas dalam masalah najis. Sama kayak kentut, harus apa? Jelas. Kentut nggak ya? Kentut nggak ya? Enggak, itu mah karena kagak pede. Kentut itu harus apa? Yakin. Makanya tadi kan ada bau atau ada suara. Malah ada tambahan mungkin dalam masalah kentut itu kan suka gitu dikit Pak orang tuh ya, geser dikit. Nah ya, jarang ada kentut keluar dengan sukarela. Kebanyakan harus pakai tenaga atau pakai itu. Makanya kenapa dibilang harus ada suara, harus ada apa tadi? Bau, berarti yakin. Bapak kan sering digoda. Batal enggak ya? Kentut enggak ya? Tadi kayaknya tak gitu loh gitu ya. Yang gak yakin itu mah berarti apa? Gak batal, terusin aja sholatnya ya. Nah ini godaan Pak, bukan buat yang tua sebenarnya. Siapapun suka digoda oleh setan. Malah dalam sebuah kitab, saya lupa kitabnya apa ya, setan itu suka mencabut satu rambut dari pantat kita. Makanya kadang-kadang suka kerasa kayak apa? Kentut ya, padahal sebenarnya bukan, itu hanya tiupan setan atau tarikan dari satu rambut yang dia tarik dari kita. Masya Allah, sampai ada orang tahajud 12 kali wudu. 12 kali wudu. Sabarnya luar biasa itu. Ya, apalagi bapak-bapak kalau di Madinah. Di Madinah udah dingin. AC-nya kenceng. Suasana Madinah kan enak banget, Pak. Angin. Apalagi masuk masjid AC dingin. Nah, itu Bapak jangan heran orang Indonesia banyak yang sholatnya rada-rada ini. Karena cobaan Madinah itu apa? Perut. Maka ada sahabat Nabi perutnya sakit disuruh minum kencing air onta, kencing onta. Ya, hanya onta aja Pak. Ya, nah, itu kenapa? Itu obat apa? Perut. Makanya kencing onta dijual. Ya. Di sedikit, tapi bukan di daerah enggak, dari mulai susunya. Makanya Allah bilang apa? Afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat. Kenapa kamu tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Nah, unta tuh jangan ada yang kena sakit, Pak. Makanya kalau ada flu apa tuh dulu tuh? Flu unta ya, itu ya banyak itu sebenarnya jualan sebenarnya. Ya, karena itu kalau orang Indonesia gitu di Madinah suka kenapa? Perutnya. Ya, kalau lagi sholat juga. Nah, coba. Nah, gendut gitu. Ya, karena kalau di depan kan keluar jauh ya. Kalau di Mekah enak Pak. Apalagi yang di lantai 3. Bapak batal tinggal ada wastafel banyak banget beredar itu. Lantai 3. Tapi kalau di Mekah keluar juga ada banyak kan jarang tempat duduk. Tapi kalau di Madinah susah kan harus keluar. Makanya orang kebanyakan apa? Ya tadi kadang-kadang jalannya di sini perutnya. Makanya orang yang sabar di Madinah, ya, orang yang sabar terhadap cobaan Madinah bisa dapat syafaat. Makanya Madinah ini kota yang berbeda sekali. Bahkan Madinah ini orang yang mati di Madinah dapat syafaat. Orang yang mati di mana? Di Madinah dapat syafaat. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat hadisnya dari Abu Sa'id, masih halaman 31. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mereka kami berwudu dengan sumur Budu'ah." Sumur Budu'ah adalah sebuah sumur yang al-hiyat, bangkai-bangkai anjing dan benda-benda yang berbau busuk lainnya sering dilemparkan ke dalamnya. Maka Rasul bersabda, air itu suci, tidak ada sesuatu yang pula yang menjadikannya najis. Ya, maksudnya apa?
bahwa air itu tidak berubah. Jadi yang penting ketika ada air kena najis berubah atau tidak. Kalau berubah maka jangan dipakai karena kena najis. Tapi kalau tidak berubah boleh dipakai. Ya. Baik, lanjut halaman 33. Halaman nomor 4 langsung. Sesuatu yang jatuh ke dalam air berbuah apa? Dedaunan dan lumut, atau sesuatu yang terhembus oleh angin lalu menyebabkannya terjatuh dalam air, ataukah sesuatu yang terbawa oleh arus air berupa pelepah kurma, jerami atau semisalnya, kemudian menyebabkan terjadinya apa? Perubahan pada air, maka semua itu tidak mengeluarkannya dari status tahur. Artinya air itu tetap dalam hukum asalnya, itu apa? Suci dan mensucikan. Hal ini disandarkan karena pemahaman firman Allah yang artinya apabila wa illam tajidu ma'an fatayammamu, apabila kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah. Dan bagi orang yang mendapatkan air maka ia tidak diperkenankan menggunakan alternatif lain berupa debu. Jadi kadang-kadang bapak yang rumahnya di kampung dulu di kampung suka lihat di kampung itu sebelum masuk masjid ada kolam gede ya, kolam gede, terus banyak yang wudu di situ kan. Boleh Pak? Boleh, walaupun di dalamnya banyak apa? Banyak lumut, ya kan? Ada lumut kan? Gak apa-apa, karena lumut itu suci, tidak najis. Ada pertanyaan, suka nggak yang ada ikannya? Ada ikannya. Terus ikannya kan bisa aja apa? Buang air di situ. Boleh nggak? Boleh nggak? Wudu di situ. Boleh. Kenapa Pak Ustaz? Karena tainya tidak ngapain? Tidak merubah. Merubah apa? Air yang banyak itu, gitu loh. Terus ada lagi, perlu dibedakan antara binatang yang halal dimakan dan haram dimakan. Kalau binatang yang halal dimakan, itu sebenarnya kotorannya tidak najis, tapi jorok, paham Pak? Ya, kalau binatang yang haram dimakan, maka kotorannya najis. Contoh binatang yang halal dimakan apa? Halal dimakan ikan, ayam, kotorannya nggak najis sebenarnya. Burung di Mekah kan banyak burung tuh, banyak orang lagi tawaf suka kena, itu hati-hati syirik tuh. Begitu kena kepalanya yang botak tuh kena apa? Tai tuh, berkah nih, ya kan? Itu bukan berkah ya. Dan tidak perlu apa? Tidak perlu wudu. Kenapa? Karena halal dimakan. Cuman kotorannya apa tadi? Kotor, jorok. Makanya tai onta banyak kalau yang pertemuan Adam Hawa namanya apa? Jabal Rahmah. Itu kan banyak tai onta tuh. Ya, makanya ada sahabat Nabi baca Quran di kandang onta, karena memang onta halal dimakan, tapi kotorannya tidak apa? Tidak najis, cuman apa tadi? Jorok. Cuman kalau binatang yang haram dimakan, maka kotorannya pun najis, ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang jatuh ke dalam air, ya, seperti tadi, ya, lumut ada di dalam, kadang-kadang tadi ada ikannya, nggak apa-apa wudu. Makanya kalau di kampung-kampung di Tasikmalaya, di kampung saya itu suka dilihat ada kolam, ada ikannya, nggak masalah wudu di situ, ya. Walaupun airnya warnanya apa Pak? Hijau, karena bukan apa tadi? Bukan najis, ya, berubahnya juga bukan karena najis, nggak apa-apa. Terus nomor 5, jika air kejatuhan tanah atau debu lalu menyebabkan air berubah, nggak apa-apa tuh, ya, dipakai airnya. Kemudian air payau itu apa Pak? Air yang berubah disebabkan karena keberadaannya di sebuah tempat berlangsung dalam waktu yang lama. Hukum air tersebut tetap berada dalam kemutlakan yang suci. Dengan demikian, jika air disimpan dalam satu tempat dalam tempo cukup lama lalu berubah keadaannya, boleh digunakan berwudu. Ibnu Munzir berkata, para ulama sepakat bahwa berwudu dengan air payau yang tidak dimasuki oleh najis pun, oleh satu najis pun adalah dibolehkan, ya, kecuali Ibnu Sirin. Beliau berkata tidak diperbolehkan. Ibnu Qudamah berkata namun pendapat jumhur adalah lebih utama. Jumhur itu apa? Kebanyakan ulama. Air payau misalnya gini Pak, Bapak naruh air di toren, lama Bapak pulang kampung sebulan 2 bulan, lalu datang ke rumah pakai
air tersebut? Boleh selama tidak tercampur dengan najis, walaupun sudah berubah, karena berubahnya bukan karena najis, ya. Kemudian nomor 7, boleh berwudu dengan air musyammas. Apa air musyammas itu? Yang dipanaskan dengan sinar matahari dan air yang dipanaskan. Nah ini Pak, karena ada orang katanya kalau wudu dengan air panas nggak boleh. Salah. Tidak ada dalil yang sahih wudu dilarang dengan air panas. Malah kalau memang itu berbahaya, air itu dingin, maka justru air panas lebih bagus untuk kita wudu subuh-subuh, ya, seperti itu. Jadi air musyammas itu air yang kenapa tadi Pak? Matahari kemudian jadi panas, atau mungkin dikiaskan dengan air yang diapain? Yang dipanaskan. Enggak apa-apa wudu dengan air panas, ya. Lihat dalilnya. Tidak terdapat satu dalil pun. Boleh gantian baca siapa? Boleh berwudu dengan air musyammas yang dipanaskan dengan sinar matahari dan air yang dipanaskan. Tidak terdapat satupun dalil yang melarang menggunakan keduanya. Atas dasar ini diperbolehkan menggunakan pemanas air dan tenaga matahari. Bahkan sebaliknya dari sumber yang syahid bahwa Umar dan putranya memperbolehkan menggunakan keduanya. Yang saya maksud adalah air yang dipanaskan dengan sinar matahari dan air yang dipanaskan. Diriwayatkan oleh Al-Baluti dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau Umar pernah membuatkan air panas dalam sebuah kuntum atau bejana, lalu beliau berwudu dengan air tersebut. Ya, jadi kenapa saya ini diungkapkan? Karena ada bapak-bapak melarang wudu dengan air panas, nggak boleh. Gitu. Kenapa Pak? Kan nggak, itu dipanasin, ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan Umar dan Ibnu Umar, ya, membolehkan itu, ya. Terus dari Ayub dia berkata, saya pernah bertanya kepada Nafi tentang air yang dipanaskan. Beliau menjawab, adalah Ibnu Umar pernah mandi dengan air panas. Kemudian nomor 8, boleh berwudu dengan air Zam-Zam. Ada yang pernah wudu air Zam-Zam? Ya, dulu sih tahun 2000-an yang pernah haji itu air Zam-Zam masih dibuka ke bawah. Ya, banyak orang wudu bahkan mandi di situ. Kemudian ditutupkan karena itu kan mengurangi area tawaf, karena area tawaf itu kepotong dulu 10 meteran lah. Karena itu kan dulu di bawah area tawaf itu ada tempat Zam-Zam, itu turun ke bawah. Ya, mungkin bapak-bapak yang udah berangkat haji lama atau umroh tahun 2000-an masih ada itu. Nah, di bawah itu ada Zam-Zamnya kelihatan tuh selang-selangnya dan lain sebagainya. Cuman ditutup. Satu sebabnya yang saya pernah dengar, ada orang pengen masuk ke dalam sumur air Zam-Zam, maka itu dipendam. Yang kedua, ditutup karena supaya lebar tawaf jadi banyak tempatnya. Dan yang unik, orang Indonesia itu, khususnya Indonesia ya, wallahu alam yang lainnya, itu ada kiai yang ngomong begini, itu saya dengar banget itu ya. Kalau nanti kain ihram kita dicuci pakai air Zam-Zam, maka nanti bebas dari siksa kubur. Itu enggak sahih gitu. Ya. Jadi yang kalau Bapak Ibu pengen bebas dari siksa kubur, ya hindari kencing yang enggak bagus. Maksudnya enggak cebok, ya. Yang kedua baca surat apa? Supaya dihindari dari siksa kubur, Al-Muluk sebelum tidur, ya. Makanya banyak orang Indonesia kalau meninggal pakai kain ihram, ya, yang udah dicuci pakai apa? Air Zam-Zam, ya, karena kiai itu yang nyuruh, gitu loh, ya, karena ada kata-kata seperti padahal tidak sahih, ya, tapi boleh orang wudu dengan air Zam-Zam, ya. Lihat dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah minta satu timba air yang berisi air Zam-Zam, lalu beliau minum sebagian darinya dan sebagian untuk berwudu. Kemudian ada pertanyaan, boleh nggak cebok dengan air Zam-Zam? Ya, saya pribadi lebih baik dihindari karena itu kan air yang berkah, air yang mulia, ya. Nomor 9, jika seorang ragu pada kenajisan suatu air yang pada asalnya suci atau sucinya air yang pada asalnya najis,
maka kedua hal tersebut dihukumi dengan keyakinan, yaitu kembali kepada asal keadaan air sebelumnya. Apa yang asalnya suci maka ia tetap berstatus suci, sedang apa yang asalnya najis maka ia tetap berstatus najis. Kalau Bapak bingung nih, ini najis apa enggak ya airnya? Tapi kan awalnya memang suci, maka suci. Tapi kalau awalnya najis maka itu jadi najis. Nomor 10, jika seorang tersamar olehnya antara air yang suci dengan air yang najis, atau pakaian yang suci dengan pakaian yang najis, maka pendapat yang benar adalah ia berusaha memilih sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, dan ia mempergunakan sesuatu yang menurut sangkaan kuatnya bahwa hal tersebut adalah suci. Memang dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, namun yang benar dan kuat adalah apa yang telah kami sebutkan. Nomor 13, nah ini tentang air yang disteril, Pak. Apa sih namanya? Air isi ulang ya. Apalagi sekarang kan lagi musim kemarau. Bagus juga sebenarnya masjid punya apa tuh? Namanya steril air. Air yang sudah dipakai didaur ulang ya. Nah, nanti dipakai lagi itu boleh. Nah, ini fatwanya. Kalau kita kan taunya daur ulang teh air buat minum. Ya, itu kan sebenarnya bukan daur ulang, air apa sungai ya? Air sungai di perumahan-perumahan itu kan suka ngambil dari sungai. Kalau orang kan dari PAM ya, dari PAM. PAM itu kan airnya dari mana? Dari sungai, kemudian di steril kan, sampailah ke kita-kita. Ya, kadang-kadang bau kaforit, ya kan? Nggak apa-apa itu, karena kaforit bukan apa? Najis. Terus boleh dipakai karena sudah bentuknya sudah bersih. Nah, ini fatwanya. Fatwa bolehnya air disuling. Ya, dan dipakai buat mandi atau buat berwudu. Maka majlis berpandangan bahwa air tersebut telah suci. Ini Hay'ah Kibaril Ulama, maksudnya kumpulan ulama-ulama besar ya, membolehkan air yang disuling untuk menghilangkan kotoran dan hadas, dan juga berpandangan bahwa hal tersebut boleh diminum kecuali jika di sana ada hal yang membahayakan kesehatan, maka hal tersebut dilarang dalam rangka memelihara jiwa. Baik, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, selesai bab taharah tentang air. Semoga banyak ilmu yang bisa didapatkan. Ada yang nanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan kita berwudu dengan salju, Dengan apa? Dengan salju. Ya. Apakah adonan kita mencairkan saljunya tersebut, ataukah dalam bentuk air sendiri? Ya, betulnya yang pertama dulu ya langsung aja nggak apa-apa, karena dia pasti ada airnya, benar ya? Pasti ada airnya, pasti akan ini. Nggak usah dicairin dulu, lama tuh. Ya, lama. Kalaupun mau dicairin ya nggak apa-apa. Jadi biar Anda yakin. Ya, akan tetapi langsung pun tidak apa-apa karena zahir hadis menyatakan salju. Berarti air yang masih berbentuk salju. Asal jangan pakai es balok aja. Iya kan? Ya, kalau pakai es balok susah kan, berat gitu. Ya, tapi kalau pakai salju kan pasti begitu basuh pasti ada airnya. Yang penting, Pak, setelah kena diapain tuh? Namanya apa? Diusap atau diratakan gitu lah ya, gitu. Terus yang kedua? Yang kedua, pada saat kita berwudu, bagian tubuh mana yang harus kita tutup? Kadang-kadang kalau seorang ada orang mandi, kadang-kadang nggak menutup orang, langsung wudu aja. Tidak apa-apa wudu dalam keadaan telanjang, asal di kamar mandi. Bukan di garasi gitu. Kenapa Pak Ustaz? Nabi pernah wudu dalam keadaan telanjang. Bukan saya, Nabi. Kapan Nabi wudu telanjang? Ketika mau mandi junub. Kan Bapak kalau mau mandi junub sunnahnya apa? Wudu dulu kan? Nah, berarti Nabi wudu dalam keadaan apa? Telanjang. Kedua, kenapa dibolehkan wudu dalam keadaan telanjang? Bapak kalau lihat di dalam pembahasan fikih tentang kenapa kalau kita masuk kamar mandi baca doa, apa doanya masuk kamar mandi? Bismillah atau Bismillahi atau Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Lihat di dalam hadisnya tertutup
aurat Anda. Apa? Jadi jin tidak bisa melihat aurat Anda karena Anda masuk kamar mandi dengan apa tadi? Baca doa. Maka penting baca doa ketika masuk kamar mandi. Dengan begitu tertutuplah aurat Anda. Yang kedua, Nabi pernah wudu dalam keadaan telanjang. Pertanyaannya sekarang, tapi nah ini orang berpikirnya kan suka lebay ya. Tapi kan malu Pak Ustadz sama Allah kalau kita telanjang gitu ya. Ya enggak Pak. Makanya di sini nanti ada Pak ketemu. Bapak boleh baca nanti. Barang siapa yang malu kepada Allah karena telanjang tadi, maka malu kepada Allah lebih layak. Malu kepada Allah lebih layak daripada malu kepada siapa? Manusia. Maksudnya nggak apa-apa ngapain? Tutup auratnya lalu kita ngapain? Wudu. Cuma jangan bilang tadi wudu telanjang ya, batal. Nggak bisa. Kalau batal, kalau sambil wudu megang-megang, gitu loh. Ya. Tapi kalau ya iseng aja gitu kan dia. Ya. Tapi kalau misalnya nggak megang-megang, nggak apa-apa sah. Dalilnya satu tadi, barang siapa yang masuk kamar mandi baca doa, maka tertutup auratnya. Ini penting apalagi buat ibu-ibu. Karena jin banyak di kamar mandi, maka baca doanya tertutup aurat Anda. Kedua, Nabi pernah wudu dalam keadaan telanjang. Ya. Nah, tapi barang siapa yang malu kepada Allah, maka malu kepada Allah lebih bagus. Maka ditutuplah auratnya. Karena itu jadi kayak mitos, Pak. Gak boleh wudu telanjang. Gak boleh air wudu dilap. Gak boleh air wudu dilap. Padahal bikin gatal kadang-kadang. Ya, itu gerak 3 kali batal lagi. Dia susah itu. Ya, nggak ada air wudu nggak boleh dilap. Boleh. Itu katanya konon aja konon. Ya, konon kata Imam At-Tirmizi air wudu ditimbang, tapi konon. Konon merek kamera. Ya, konon ya. Jadi tidak ada dalil yang sahih. Yang ada mandi junub. Bagus kalau habis mandi junub. Termasuk saya baca dari kitab yang Tauhidul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Begini. Apa sih namanya? Dikepret-kepret ya, baru pakai apa? Baru pakai anduk. Ya, langsung pakai anduk enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ini pengalaman saya lihat dalam perjalanan orang pakai di kereta, Pak. Oh, tayamum di kereta. Itu bagaimana? Iya, sebenarnya kita harus jadi musafir yang cerdas. Musafir yang cerdas itu gimana Pak Ustadz? Selalu punya persiapan ketika dia traveling. Kalau dia takut di mobil nggak ada air, di kendaraan nggak ada air bawa, maka dia sekarang kan ada nanas spray Pak ya, atau yang dari air kecil tuh ya, bisa saja dia kan begini-gini Pak, terus diapain? Tinggal diapain? Diratain, ya. Terus juga bisa dia bawa waslaf tahu? Yang dibasahkan, ya. Jadi wudu, jadi ada syarat-syarat tayamum. Tayamum itu tidak semudah yang susah padahal ada air. Ya, oleh karena itu kayak contoh kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, kalau misalnya kita tayamum di pesawat nih, itu bukan pakai jok. Sampai kenceng banget lagi nepokin di belakangnya. Sodok ya kan. Wah, lagi tayamum gitu. Bukan pakai jok, tapi pakai di bawah joknya. Di bawah jok tuh ada apa? Ada tempat duduk kita kan, itu di bawahnya tuh kita ke situ, bukan ke joknya, karena itu ke bawah. Kalau jok berarti samping kan, ibarat dengan apa? Tembok, ya, walaupun ada riwayatnya, akan tapi yang bagus kemana? Ke bawah. Terus ada syarat-syarat tayamum. Satu, benar-benar nggak ada air. Dua, ada air tapi dikit buat cebok atau tadi buat minum atau buat ada binatang yang kehausan. Tiga, bahaya kena kulitnya, Pak. Kalau dia kena air, bisa bahaya, baru kebakar, nauzubillah, ya. Misalnya sakit, ya. Jadi ada sebab-sebabnya. Cuman banyak orang yang terlalu udah kan di kereta dia, bagusnya sebelum masuk kereta dia apa? Wudu dulu, ya.
supaya nggak atau bawa sesungguhnya. Maka ini tadi kita nanti akan masuk pada pembahasan gimana tentang tayamum syarat-syaratnya. Jadi yang bagus sudah wudhu dulu. Bapak ini yang belakang yang sorban hijau ya. Baik, saya ada 3 pertanyaan. Satu yang awal tadi masalah aurat luka. Iya. Yang berikram tadi, apakah boleh dan tadi kan dikatakan bahwa boleh terlihat luka hanya waktu awal. Bukan tetap. Pokoknya kapan aja, selama bukan sholat. Jadi kalau yang diajar atau saya terima, setelah bersolat itu sampai dengan tadi itu harus dibuka. Salah. Jadi yang harus adalah jadi sa'i enggak. Jadi yang iddiba namanya. Iddiba itu kelihatan apa? Pundaknya itu hanya untuk tawaf. Ketika sa'i harus diapain? Tutup. Tapi banyak orang kita yang sa'i kelihatan. Makanya orang Arab yang jaga-jaga suka pakai apa tuh? Pakai kutroh tuh pakai gini, suka ngasih tahu. Tutup ya. Saya pribadi khususnya buat jamaah saya tutup karena itu hanya untuk apa tadi? Tawaf. Dan itu pun tawafnya tawaf apa? Tawaf kudum. Itu Bapak kan umrah dulu, niatkan dari Bir Ali. Terus datang kan? Itu hanya itu saja. Selanjutnya besok nih Bapak mau haji, itu nggak perlu kelihatan apa. Ininya lagi, itu hanya untuk tawaf umrah, ya. Jadi nah kalau kita sholat langsung digini. Untungnya sholat di maqam Ibrahim itu sunnah, bukan wajib. Karena banyak memang yang kelihatan apa tadi? Pundaknya ini. Jadi harusnya ditutup. Ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua masalah menyentuh kemaluan. Oke. Ada kata kan? Ada juga hadis yang saya dengar bahwa menyentuh kemaluan sama dengan menyentuh dari yang lain. Wah, pinter. Apa itu? Sebenarnya, oke, yang kedua, saya takut lupa. Saya jawab dulu. Tentu kemaluan itu memang yang Bapak bilang itu banyak pendapat. Yang pertama batal. Itu yang sering kita dengar. Yang kedua nggak batal. Dalilnya yang tadi Bapak pegang. Apa tuh? Jadi ada sahabat Nabi sholat megang-megang kemaluan. Kemudian akhirnya ditanya, bukankah itu bagian daripada tubuhmu? Benar Pak. Apa bedanya hidung sama? Sama-sama nonjol kan? Kenapa megang hidung kagak batal? Megang itu batal. Itu dijadikan dalil buat yang bilang apa? Enggak batal, termasuk Syekh Albani. Ketiga, tidak batal, cuma dianjurkan berwudu. Itu pendapat Syekh bin Shalih Al-Utsaimin. Enggak, kalau wajib kan layak. Ini dianjurkan, berarti tidak batal, cuma sunnahnya apa? Wudu. Cuman mayoritas, kebanyakan kan orang ambil yang pertama, yaitu apa? Batal. Nah itu ada di sini nggak tahu ada apa enggak, tapi di kitab Shahih Fiqh Sunnah disebutkan perbedaan pendapat dan beliau mengambil yang nomor 1 apa tuh? Batal. Tapi tadi yang Bapak bilang itu memang ada hadis sahabat Nabi sholat megang kemaluannya, ya. Kemudian dia bertanya, disebutkan bukankah itu bagian dari tubuhmu? Maksudnya apa bedanya sama hidung, sama kuping? Kan nggak apa-apa. Makanya ada yang kalau Bapak lihat ada orang megang garuk-garuk terus dia sholat langsung, ya nggak apa-apa, mungkin dia ngambil hadis yang mana tadi? Yang itu, ya. Atau yang ketiga tadi, tidak wajib tapi dianjurkan. Cuman saya ambil yang pertama apa tadi? Batal. Dan di sini jawabannya nanti bagus. Saya harap nanti Bapak baca di sini sendiri, ya. Nanti ditaruh bukunya di sini, baca tentang ini. Siapa lagi? Masih ada satu gitu. Jadi agak lain materi. Jangan yang megang-megang lagi. Apa yang lain? Sholat fajar. Sholat fajar. Ada mengatakan bahwa sholat fajar ada 2 rakaat sebelum subuh. Tapi pernah saya baca juga sesaat sebelum fajar. Mana yang benar? Yang benar adalah sebelum sholat subuh. Ya. Jadi sholat terakhir itu adalah witir. Ya. Jadi dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim bahwa barang siapa, kita pernah bahas sholat witir ya. Ya. Barang siapa yang mau masuk subuh, maka tutuplah dengan apa? Witir. Berarti sholat terakhir itu apa? Witir. Berarti kalau ada sholat lagi, berarti nggak harus ada hadis lagi. Jadi yang benar sholat fajar adalah qobliyah subuh. Berarti setelah apa? Azan. Ya, cukup. Satu lagi
Apa mau ada? Hukum kan bermacam-macam aja. Terus kita memaknai kita sebagai umat satu saat ngambil dari macam ini, misalnya yang meringankan kita, itu hukumnya gimana? Nggak boleh. Jadi gini, kita bukan ngambil mazhabnya, kita ambil hadisnya yang sahih. Misalnya, dalam kasus A yang bagus tuh Syafi'i, dalam kasus B yang bagus Syafi'i, Malik, yang pendapat yang dalam kasus yang lain yang bagus Ahmad. Yang mazhab itu adalah jalan kita mempelajari sesuatu memudahkan. Cuman ada yang hadisnya sahih, ada yang tidak. Makanya kembalinya sebenarnya kepada hadisnya, bukan kepada apa tadi? Mazhabnya. Karena kita kadang-kadang kalau belajar satu mazhab akhirnya menutup kebenaran dari mazhab yang lain. Karena mazhab yang lain juga kan banyak bagusnya, Pak. Ya, kenapa kita tidak ambil semuanya? Lalu kita cari hadisnya yang paling sahih. Maka di kitab ini, kenapa saya pakai ini? Satu, ini 4 mazhab. 2, dipilih hadis yang mendekati kesahihannya. Makanya kita tidak fanatik terhadap apa? Mazhab. Ya, bukan berarti ya Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad itu adalah ulama rahimahumullah. Mereka kita salut, mereka telah membahas kitab-kitab fikih, kita hormati mereka, kita pelajari mereka, tapi ujungnya pasti adalah bagaimana hadisnya, ayatnya. Yang nggak boleh gini, Pak. Orang namanya talfik. Talfik itu campur adukin mazhab, lalu enak cari ama yang enak sesuai dengan nafsunya. Nikah nggak boleh nggak pakai saksi. Ada aja, Pak, orang berpendapat aneh tuh. Ya, jadi kalau mau lihat, jadi akhirnya orang ngambil yang paling gampang sesuai dengan apa? Nafsunya. Jadi kita boleh ngambil yang paling gampang selama ada apa tadi? Dalil yang sahih yang menerangkan tentang itu. Saya sendiri dari kecil belajar mazhab Syafi'i. Kemudian setelah pergi ke sana kemari, ya saya coba mempelajari seluruh mazhab. Ternyata semuanya adalah indah. Cuma bagaimanapun hebatnya manusia ada kesalahan, apalagi kita. Makanya yang paling bagus adalah melihat dari ujungnya apa dalil yang disampaikan. Makanya kata Abu Hanifah, haram orang ikut mazhabku kecuali dia tahu dalilnya. Ya, jadi semuanya baliknya kemana? Dalil, ya, ke sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada 2, silakan. Anda pilih salah satu yang lebih Anda yakini. Kalau ada 2 hadis yang kayak tadi, megang mana tadi? Kemadan tadi, ada yang bilang batal, ada yang dalil. Dua-duanya ada dalil. Ya, cuma banyakan ulama ngambil yang pertama. Yang kedua jangan heran ada yang ngambil. Yang tua-tua dulu deh, ada. Bapak yang baju biru, nah, tua nggak? Ya, terus, kelihatannya tua tapi gaul dia. Boleh nanya Pak, silakan Pak. Pada saat kita berwudu dengan jumlah air yang sangat terbatas, contoh kita pakai wastafel, apa kita juga harus melakukan tata cara wudu seperti pada hari kita berwudu normal? Ya, berwudu itu, ya. Berwudu itu ada yang rukunnya saja, ada yang sunnahnya. Kalau yang rukun, ulangi, 1, muka. Ya, rukun tuh. Yang pertama tentu niat. Ya. Yang kedua muka. Terus tangan. Sampai mana tangan? Berapa kali? Tahu. Yang wajib 1, yang sunnah 3. Lihat keadaan itu. Kalau Anda wudu di Arab 3-3, orang pada ngantri didehengin. Dulu ya. Ya, makanya boleh 3, boleh 2, boleh kecuali kepala, cukup 1 kali saja. Kemudian apa? Habis tangan, kepala. Maksudnya kepala dan kuping. Makanya paling bagus kepala, ambil air, buang dari depan sampai tengkuk, tarik lagi ke depan langsung apa? Kuping. Yang ke akhir apa? Kaki. Berarti cuma 4. Yang kelima berurutan. Yang keenam tertib. Paham Pak? Jadi yang hubungannya dengan ini yang rukun. Surat Al-Maidah ayat 6. Pertanyaannya,
Bagaimana dengan kumur-kumur dan masukin air ke mulut dan ke hidung? Kalau mazhab Imam Ahmad itu bagian daripada wajah, dia masukin, alangkah bagusnya masukin air ke mulut dan ke hidung. Tapi itu pendapat siapa tadi? Imam Ahmad. Kalau pendapat yang lain, surat Al-Maidah ayat 6 tadi cukup 4 saja. Muka, tangan, kepala plus kuping, lalu kaki. Cuma 4 saja. Itu Pak. Ya, jadi boleh berapa tadi? 3, boleh 2, boleh 1. Kecuali kepala cukup 1 kali saja. Simpel. Terus? Kalau tadi ketika kita di kereta api atau di pesawat, artinya kita harus usahakan ke toilet dulu sebelum kita Sahih. Sebelum kereta ya. Dengan kondisi yang tadi sementara sedikit yang rukun saja kan? Iya. Kecuali Itu. tidak ada air lagi. Kecuali tidak ada air sama sekali. Oke, baru. Iya Pak. Ustaz, bagaimana pendapat yang mengatakan bahwa mandi dan mandi besar itu mengumpulkan wudu? Ya boleh. Tapi mandi itu ada 2. Mandi adat sama mandi ibadah. Mandi besar. Kalau mandi adat seperti pagi sore itu tidak bisa jadi wudu. Karena mandi adat. Tapi kalau Bapak habis mandi apa? Besar, selama tidak nyentuh kemaluan, misalnya maaf, Bapak punya kolam renang, masuk ke dalam kan, beres keluar kan, udah, ya, langsung sholat sah, kan nggak nyentuh kan, ya, nggak nyentuh, karena niatnya mandi apa? Mandi junub. Maka ketika seseorang mandi junub, maka itu sudah menghapus wudunya. Apalagi Bapak sebelum mandi junub ngapain? Wudu dulu. Cuma yang jadi perdebatan adalah gimana kalau dia selama proses mandinya dia pegang-pegang. Benar gak? Pegang ini, pegang itu. Maka ada yang gak apa-apa. Bagi yang berpendapat wudu apa tadi? Nyentuh tadi gak apa-apa. Terus tetap wudu lagi karena menyentuhnya. Ya, jadi perlu dibedakan antara mandi adat sama mandi ibadah. Kalau mandi adat tuh yang harian. Ya, itu tidak bisa mengganti wudu karena kebiasaan mandi tidak ada niatnya. Tapi kalau mandi besar sudah termasuk wudu. Walaupun Bapak nggak dimulai dengan wudu. Kan mandi junub itu ada 2. Yang sunnah, yang umum. Kalau yang umum niat dalam hati jebur, beres langsung sholat, nggak apa-apa. Ya, karena mandinya mandi apa tadi? Junub. Ya, kalau yang sunnah ada wudunya, ada apanya dan lain sebagainya. Jadi benar memang ketika seseorang habis mandi junub tidak perlu wudu lagi karena mandi besar mengalahkan yang kecil. Cuman tinggal tadi dia pegang-pegang apa enggak, seperti itu. Ya, kalau ternyata pegang-pegang ada yang bilang boleh langsung, ada yang bilang enggak. Kalau saya sih wudu lagi, gitu ya, wudu lagi. Barakallahu. Cukup? Lahir, ya. Kalau pengalaman kalau di tanah itu habis wudu kan susah tuh kalau jalan kadang-kadang apalagi di lapangan pasar nggak sengaja yang tersentuh gitu, itu wudunya batal kah atau tidak? Baik, pertama Nabi SAW, ini salah satunya riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW pernah megang Aisyah. Nabi lagi sholat, kaki Aisyah di depan. Kemudian ketika sujud Nabi apain? Pegang kakinya supaya kakinya itu nggak kena kepala Nabi, maka dipegang kakinya. Ketika Nabi naik ya Aisyah gitu lagi, karena memang tempat tinggal yang kecil. Berarti Nabi megang siapa tadi? Aisyah. Yang kedua, Nabi pernah Aisyah, sekarang kebalik Aisyah pernah lagi tidur cari-cari Nabi. Ternyata Nabi nggak ada di tempat tidurnya. Maka Aisyah cari-cari, pada waktu itu lampu gelap. Maka kemudian Aisyah cari-cari Nabi, maka kepegang kaki Nabi. Dan Nabi lagi apa? Lagi sholat. Dan Nabi nggak membatalkan. Ya, dan pada waktu itu Nabi lagi berdoa dalam sujud. Ya, ini dalil 2 bahwa bersentuhan laki dan perempuan itu tidak batal, apalagi suami istri. Yang ketiga, riwayat Abu Daud. Di sini juga ada. Nabi itu kalau ke masjid cium istrinya dan tidak berwudu lagi. Jadi sunnah nyium istri itu mau ke masjid, bukan mau kerja. Ya, jadi cium istrinya dan tidak berwudu lagi. Riwayat Abu Daud. Yang keempat, pada zaman dulu orang berwudu berbarengan dengan istrinya. Itu malah riwayat Bukhari. Jadi 4 dalil ini menunjukkan bahwa sebenarnya
bersentuhan dengan laki dan perempuan, apalagi siapa tadi? Istrinya, itu tidak batal. Lalu siapa yang bilang batal, Pak Ustaz? Bilang batal ini adalah perdebatan dalam Al-Quran ketika kalimat aula mastumun nisa atau ketika lamasa. Ibnu Mas'ud menafsirkan lamasa ini megang perempuan batal. Tapi Ibnu Abbas menafsirkan tidak batal. Oleh karena itu mazhab Syafi'i ngambil Ibnu Mas'ud batal. Mazhab yang lainnya ngambil Ibnu Abbas tidak batal. Kita kan jadi bingung mana yang benar. Maka lihat hadis Nabi. Jadi kalau Quran tidak ada penjelasannya, maka lihat apa? Sunnah. Ternyata di sunnah berapa dalil tadi? 4 dalil tadi menunjukkan tidak batal. Tapi saya sangat menghargai dan menghormati orang yang bilang batal. Gak usah banyak ribut. Yang penting Anda melakukan sesuatu ada dalilnya. Tapi yang menjadi masalah kadang-kadang orang tahu dalilnya itu aja, kan gitu. Nah sekarang pertanyaan, nah kalau penjaga tol Pak Ustaz, kan bukan istri, betul? Lagi tol, itu kan bukan istri. Gimana kalau saya, berarti boleh dong megang siapa aja, gitu ya? Ya, itu bayar tol bukan ujungnya malah dari sini jadi pegangan. Ada hadis lain. Apa hadis yang lain Pak Ustaz? Lebih baik seseorang ditusuk dengan apa? Besi panas daripada bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Berarti apa maksudnya Pak Ustaz? Bersentuhan itu tidak apa-apa, apalagi dengan istrinya yang mahramnya. Tapi kalau dengan orang lain dosa kalau sengaja. Ini modus nih, ya. Reunian. Ketemu cipika-cipiki, dosa, nggak boleh. Dia bilang apa? Kan udah kayak saudara Pak Ustaz. Kayak saudara dari Hong Kong, kan gitu. Ya, banyak meles tuh bapak-bapak doyan gitu tuh. Ya, ada cipika-cipiki, reunian, akhirnya, nah itu dosa, ya. Karena apa? Sengaja. Tapi kalau lagi tawaf, ya sengaja. Ya nggak ada loh orang tawaf. Jadi sengajain megang ya dan lain-lain nggak ada ya. Jadi saya berpendapat tidak batal karena tadi Nabi megang Aisyah pun megang Nabi, bahkan Nabi kalau mau ke masjid apa tadi cium istrinya. Makanya ini kitab ditaruh di sini, yang nggak puas lihat semua insyaallah ada di sini dalil-dalilnya ya, riwayat-riwayatnya insyaallah bermanfaat buat bapak-bapak sambil menghormati pendapat yang lainnya. Tinggal kita lihat rujukan hadis-hadisnya. Kalau memang salah bisa dibenahi. Kalau memang sudah benar teruskan. Kalau ternyata memang berbeda dengan pendapat, hormati. Ini masalah fikih yang memang masalah banyak perbedaan. Tapi saya lebih mengambil pada hadis-hadis yang sahih saja. Ya. Jadi kalau tawaf, insya Allah bapak nggak bakalan sengaja kan? Ya, tapi kalau dulu istri saya merasa batal. Jadi kalau dipegang sama saya, dia wudu lagi. Ya kemudian akhirnya saya kasih dalil-dalil, ya. Oh ternyata enggak, lebih mudah kan. Jadi kita bisa pegangan terus ya, Pak. Ya tanpa berwudu lagi. Ada lagi yang menyarankan tanpa syahwat. Ada yang menyarankan tanpa syahwat. Ya, wallahu a'lam. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Ini ada 50, nanti saya tambah, kayaknya jamaahnya banyak ya. Saya tambah lagi mungkin 25 lagi atau 50 lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.